Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi gini, sedikit sharing aja bahwa setelah saya kuliah dan setelah saya lulus dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, banyak sekali orang-orang yang masih bertanya seputar gimana cara masuknya, apa saja yang dipelajari dan lain sebagainya ke Instagram saya. Ya, saya lihat sebenarnya wajar ya, karena saya masih mencantumkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bio Instagram saya, sekaligus ada di beberapa page ya, seperti Akademia itu masih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari educational background yang mungkin tidak mengapa gitu jika dicantumkan di bio ataupun di hal-hal lainnya gitu ya. Nah, akibatnya banyak teman-teman calon mahasiswa baru yang masih bertanya seputar UIN Jakarta. Dan it's okay, dan saya sangat senang jika bisa menjawabnya gitu ya. Tapi karena mungkin ada beberapa yang banyak dan berulang, ada baiknya mungkin ya saya sampaikan dalam bentuk video ini aja gitu. Jadi misalnya teman-teman yang sempat nge-DM Instagram itu bisa lihat ke video ini, frequently asked questions gitu ya, tentang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, here we go. Pertanyaan pertama, ada berapa jalur masuk ke PAI UIN Jakarta? Nah, ada banyak sekali jalur masuk ke UIN Jakarta secara umum. Dan sedikitnya ada 5 jalur masuk ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun, untuk masuk ke program studi pendidikan agama Islam itu hanya ada 3 jalur. Yang pertama adalah SPAN PTKIN, yang kedua adalah UMPTKIN, dan yang terakhir adalah SPMB Mandiri. Nah, singkatnya SPAN PTKIN adalah semacam SNMPTN tapi bagi perguruan tinggi keagamaan Islam. Begitu pula UMPTKIN itu ibaratnya SBMPTN bagi seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia. Dan untuk SPMB Mandiri itu adalah ujian tulis mandiri internal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi ada 3 jalur masuk yang kuotanya dari tahun ke tahun biasanya bertambah dan berkurang gitu. Di masa saya masuk itu kuota per jalur masuk adalah sekitar 40. Berarti kalau ada 3 jalur masuk ada 120 mahasiswa baru yang diterima setiap tahunnya. Nah, beberapa ini belakangan saya tanya kepada adik-adik kelas gitu ya. Itu rata-rata ada yang bertambah jadi 150 mahasiswa baru dalam seluruh jalur masuk per angkatannya. Nah, ini tentatif ya, tergantung bagaimana yang dibutuhkan dari kampus di setiap tahun akademik baru. Pertanyaan kedua, apa yang dipelajari di PAI UIN Jakarta? Ya, pelajaran PAI. Gini ya, secara umum pelajaran PAI ini kan terbagi ke dalam 4 aspek utama. Yang pertama adalah aspek Al-Quran Hadis, lalu yang kedua adalah aspek akidah akhlak, lalu aspek fikih, dan aspek sejarah dan kebudayaan Islam. Keempat aspek ini sebenarnya sudah kalian temui di setiap pelajaran PAI BP, baik dari kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12. Nah, bagi kalian yang dari Madrasah Aliyah tampaknya lebih familiar dengan istilah itu ya, karena di Madrasah Aliyah pelajaran PAI-nya terpisah gitu. Jadi kalian akan lebih tahu bagaimana kontennya, bagaimana materi yang dibahas di setiap aspek tersebut. Nah, di sisi lain, fokus utama dari PAI UIN Jakarta di sini tidak hanya berbicara tentang materi ataupun konten, lebih tepatnya bagaimana mengajarkan pendidikan pedagogik, bagaimana mengajarkan konsep pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, termasuk di dalamnya ada metode penelitian yang nanti akan dibahas ketika kalian sudah memasuki masa-masa akhir kuliah, yaitu dengan menyelesaikan skripsi. Dan sebelum itu di sana juga ada pengembangan keilmuan Islam gitu ya, seperti qiraatul kutub, yakni membaca kitab klasik berbahasa Arab tentunya, dan juga materi-materi kewajiban dan juga materi-materi lain yang mendukung kompetensi kalian gitu ya. Nah, jika kita bicara tentang mata kuliah, tentunya bisa dibagi-bagi lagi ya. Ada mata kuliah penciri universitas, penciri program studi, maupun penciri nasional gitu ya. Seperti misalnya ada pendidikan kewarganegaraan, lalu ada pendidikan Pancasila, juga di dalamnya mungkin ada sosiologi, antropologi pendidikan, Islam dan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya, yang itu mungkin akan lebih adaptif ketika kalian sudah diterima menjadi mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kenapa? Karena mata kuliah ini pada dasarnya bisa berubah ya, bisa diadakan, bisa ditiadakan gitu, tergantung bagaimana kebutuhan program studi dan kurikulum yang diberlakukan di kampus tersebut, termasuk di dalam kampus UIN Jakarta gitu ya. Lalu yang berikutnya, jam kuliah PAI UIN Jakarta itu bagaimana? Oke, mengenai jam kuliah ini tergantung bagaimana yang ditawarkan oleh prodi. Secara umum, jam kuliah paling pagi itu ada jam 7.30 dan yang paling sore adalah jam setengah 4 atau jam 4 ya.
Nah, ini tergantung dari prodinya, kira-kira menawarkan jam berapa saja, dan kalian itu bisa memilih jam berapa kalian ingin berkuliah. Nah, di situ namanya istilah dengan IKRS gitu. Jadi selama kalian di awal semester, kecuali semester 1, itu kalian akan ditawarkan mata kuliah, ditawarkan jamnya. Dan kalian bebas memilih jam berapa saja kalian ingin berkuliah. Selama di antar mata kuliah itu tidak ada yang bentrok atau kendala-kendala lainnya seperti persoalan akademik dan lain sebagainya gitu. Nah, di semester 1 ketika kalian baru awal diterima, rancangan studi kalian atau jadwal-jadwal kuliah kalian itu ditentukan oleh program studi. Jadi kalian di semester 1 tidak perlu repot-repot memilih gitu ya, karena yang namanya semester 1 masih butuh pengenalan tentang sistem kerja, sistem yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, termasuk sistem akademik seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Anak SMA atau sekolah umum bisa masuk nggak? Ya sangat bisa. Banyak teman-teman saya yang dari SMA atau SMK gitu yang masuk PAI UIN Jakarta, dan itu bisa-bisa saja, tergantung apakah siswa ini mendaftar atau sekolahnya mungkin mendaftarkan untuk jalur undangan dan hal-hal lainnya. Pada prinsipnya semua dari sekolah manapun bisa, baik dari SMA umum, SMK, ataupun madrasah aliyah, ataupun pondok pesantren, semuanya bisa ya selama mengikuti syarat dan prosedur yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, next, belajar kitab-kitab nggak? Ada. Belajar kitab-kitab ada, cuma tidak mendalam, tidak sebagaimana di pesantren, tidak seperti di madrasah yang mana kitab itu biasanya dikaji secara bab per bab gitu. Tapi di sini kita lebih ditekankan bagaimana cara bisa membaca persoalan-persoalan singkat, kita bisa membaca dan mengetahui i'rab dari nas ya, atau dari teksnya gitu ya, sehingga kita bisa menjelaskan baik itu dari segi tata bahasa Arabnya maupun dari segi memaknai kitab tersebut gitu ya. Apakah belajar kitab-kitab itu selalu? Jawabannya tentu tidak. Ini tergantung dari bagaimana dosennya menerapkan. Tapi memang ada satu mata kuliah yang disebut dengan Qiraatul Kutub. Nah, di Qiraatul Kutub ini ya prinsipnya belajar membaca gitu ya. Bahkan kita ada satu buku yang mana itu adalah kompilasi atau kutipan atau beberapa ikhtisar-ikhtisar dari beberapa kitab yang disatukan dalam satu buku dan untuk kita hatamkan gitu supaya kita mampu belajar membacanya. Dan di sini mungkin akan ada sedikit kesulitan bagi yang belum pernah mempelajari bahasa Arab sama sekali ya, termasuk seperti saya gitu kan ya. Tapi apakah kitab dipakai dalam setiap matkul keagamaan? Jawabannya belum tentu. Tergantung bagaimana dosen. Ada juga dosen yang benar-benar kitab sentris, yaitu apa-apa harus kembali ke kitab klasik. Ada juga yang tidak gitu ya. Ini tergantung dari dosennya. Memang ada yang seperti itu dan ada juga yang enggak gitu ya. Jadi tergantung dosennya. Berikutnya, fasilitas apa saja yang bisa digunakan oleh mahasiswa PAI? Nah, kalau bicara fasilitas tergantung apa yang dimaknai sebagai fasilitas. Nah, fasilitas yang bisa digunakan oleh mahasiswa prinsipnya adalah fasilitas kampus. Nah, di PAI UIN Jakarta itu ada laboratorium PAI yang letaknya di lantai 1. Nah, di situ adalah tempat di mana mahasiswa bisa menggunakan alat praktek ya, seperti praktek jenazah, praktek qiraatul Quran, dan lain sebagainya. Nah, mengenai fasilitas-fasilitas lain itu contohnya seperti perpustakaan fakultas, lalu ada perpustakaan universitas, bahkan kalau yang S2 ada di perpustakaan pasca sarjana. Ya, pokoknya banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan, dan prinsipnya fasilitas itu inklusif, kecuali memang fasilitas ini adalah diperuntukkan bagi beberapa program studi saja, seperti laboratorium biologi, laboratorium kimia, yaitu ya buat apa gitu ya mahasiswa PAI masuk ke laboratorium fisika. Nah, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, berapa semester maksimal masa studi mahasiswa PAI? Nah, ini merujuk kepada surat keputusan yang terakhir bahwa angkatan sekarang saya dengar adalah 6 tahun atau 12 semester. Di masa saya itu masih 14 semester deh, 7 tahun gitu. Jadi ketika sekarang kamu masuk sebagai mahasiswa PAI, maka sudah terhitung bahwa masa studinya adalah 6 tahun atau 12 semester. Nah, jika masih belum selesai juga, maka dengan terpaksa harus di drop out. Mengenai masa studi tercepat, ini sebenarnya masih bisa diselesaikan dalam waktu 3,5 tahun, meskipun persentasenya sangat sedikit ya. Bukan karena skripsinya lama, bukan karena ada yang mengulang, melainkan karena ya kadang penjadwalannya yang memang memaksa mahasiswa untuk lanjut ke semester 8, semester terakhir gitu ya. Nah, biasanya ini terjadi bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua mata kuliah, sehingga mereka baru boleh mendaftar untuk ujian komprehensif, yaitu ujian dari semua mata pelajaran atau mata kuliah yang sudah diterima dari semester 1, sebelum pada akhirnya dia bisa mendaftarkan skripsinya untuk disidangkan gitu ya. Jadi ya rata-rata paling cepat sih 4 tahun gitu ya. Kalau yang 3,5 tahun bisa dibilang sangat jarang.
gitu. Apa saja syarat mendapatkan predikat cum laude? Oke, cum laude pada prinsipnya di setiap kampus itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Nah, di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, wabil khusus program studi pendidikan agama Islam, untuk mendapatkan cum laude itu adalah mereka atau mahasiswa yang mendapatkan IPK 3,5 ke atas dengan masa studi tepat waktu. Nah, bagi mereka mahasiswa yang IPK-nya bagus tetapi tidak tepat waktu, biasanya hanya akan mendapatkan predikat amat baik. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apa saja prospek kerja dari lulusan PAI? Bicara tentang dunia kerja, ini tergantung dari si mahasiswanya memilih langkah apa. Tapi yang ditawarkan dari program studi pendidikan agama Islam ya tentu menjadi pendidik atau guru. Tapi tidak menutup fakta yang lain bahwa banyak juga lulusan PAI yang tidak menjadi guru. Ada yang memilih untuk misalnya bekerja di yayasan, ada juga yang memilih untuk bekerja kantoran, bahkan ada juga yang menjadi wedding organizer. Ini tergantung bagaimana si mahasiswa memilih jalan hidupnya. Nah, di sini kenapa prospek kerjanya menjadi guru ya, karena memang di training selama 8 semester itu adalah menjadi seorang pendidik, seorang ahli, atau bisa jadi seseorang yang berkontribusi dalam dunia pendidikan atau dunia pedagogi. Nah, banyak juga yang lulusan PAI ketika meneruskan pendidikannya itu memilih untuk menjadi dosen, untuk menjadi praktisi dan lain sebagainya. Jadi semuanya ini adalah tergantung bagaimana kamu memilih langkah ketika lulus dari program studi gitu ya. Nah, mungkin itu aja untuk tanya jawab kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan ya silahkan tanyakan lagi. Ya mudah-mudahan saya masih bisa menjawabnya gitu. Sekalipun kalau misalnya agak kesulitan menjawabnya, mungkin saya akan tanyakan ke adik-adik yang masih berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, bagi kalian yang ingin masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pastikan dengan sungguh-sungguh siapkan dirimu, dan semoga dengan kesungguhan Allah akan memberikan jalan yang mudah untuk masuk ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.